Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan teman ngaji online. Tema kita hari ini, dunia bukan untuk tempat bersenang-senang. Bersama Ustazah Halimah Alaidrus. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Di akhirat nanti adalah orang-orang yang sewaktu hidupnya tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Hatinya nggak pernah kenal cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita tidak ada yang menjadi seperti itu, insya Allah. Biar merangkak nggak apa-apa deh, yang penting mendekat. Walaupun jalan tertatih-tatih, jatuh bangun nggak apa-apa deh, yang penting terus-terusan bergerak menuju Nabi besar Muhammad, sebab beliau adalah andalan kita, sebab beliau adalah harapan kita, sebab beliau adalah yang kita simpan-simpan untuk kebahagiaan akhirat kita nanti. Saudariku sekalian yang saya muliakan, selebihnya dunia mah begini-begini aja. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit, betul begitu? Ada saatnya dipuja, dipuji, ada saatnya dicaci maki, betul begitu? Ada orang yang cinta sama kita dan bisa juga ada yang benci sama kita, betul begitu? Ada saatnya mampu, saatnya kaya, ada saatnya tak berdaya dan miskin papa. Nggak apa-apa, dunia emang begitu. Yang kita harapkan adalah kebahagiaan kita di negeri akhirat. Bu, dunia ini buat orang cakep, orang jelek, orang pinter, orang bodoh, kaya, orang miskin, segitu-gitu aja senengnya. Susahnya juga segitu-gitu aja. Tenang aja. Dunia ini Allah ngasihnya adil, segitu-gitu aja. Senangnya sedikit, sebagaimana susahnya juga sedikit. Itu sifatnya dunia. Sehatnya sedikit, sebagaimana sakitnya juga sedikit. Sedikit, semuanya sedikit. Nggak banyak beda, Bu, antara orang pinter sama orang bodoh. Nggak banyak beda antara orang cakep sama orang nggak cakep. Ibu-ibu sekalian, biar kata orang jelek, kalau kena hujan basah juga, betul? Mohon maaf, biar kata orang cakep, kalau kentut bau juga, betul begitu? Dunia mah segini-gini aja, Bu, segini-gini aja. Saya udah ketemu banyak orang. Ibu percaya saya, adik-adik percaya saya. Jangan kamu pikir, wah kalau jadi orang kaya enak banget nih hidup saya. Enggak gitu. Enggak gitu. Katanya separuh permasalahan kalau cakep terselesaikan. Enggak gitu. Kurang lebih aja. Dunia sama-sama aja. Kamu, saya, dia, mereka dikasih ujian dalam kehidupan sama-sama aja. Kenapa? Sebab Allah mau ngingetin kita bahwa dunia bukanlah tujuan. Ia hanyalah jalan menuju negeri akhirat. Ia adalah jalan menuju kematian. Kalau udah mati, nah itu baru. Kalau udah mati itu baru. Yang seneng-seneng banget, yang susah-susah banget. Bu, andai yang sekarang dalam kubur nih, yang berada dalam siksa, bisa ngasih tahu kamu kayak apa susahnya siksaan dalam kuburan.
kamu nggak akan bisa menikmati nikmatnya makanan lagi. Andai kamu tahu seperti apa kesusahan orang-orang yang sekarang di dalam alam kuburnya mendapatkan siksaan, ya ampun Bu, nggak nafsu belanja di Shopee. Tapi sebaliknya juga, andai yang di dalam kubur yang sekarang berada dalam kenikmatan bisa cerita kepadamu betapa nikmatnya kuburan, niscaya kamu gak akan pernah takut dengan kematian lagi. Niscaya kamu gak akan pernah meremehkan ketaatan-ketaatan lagi. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, dunia segini-gini aja, percaya saya, susahnya, senengnya, segitu-gitu aja. Tapi begitu datang kematian, susahnya banget, senengnya juga banget. Makanya nih, dalam hidup nih kita belajar buat berbekal di kehidupan yang sementara ini untuk menuju kepada kebahagiaan yang kekal, insya. Bu, Dek, Nak, Nabi Muhammad tuh kalau ditanya apa sih yang paling dipengenin sama Nabi? Nabi kalau misalnya ditanya, Rasul apa cita-citamu dalam kehidupan? Ibu tahu apa? Dedek tahu apa? Nabi Muhammad tuh cita-citanya biar semua umatnya masuk surga. Nabi Muhammad itu cita-citanya biar semua umatnya hidupnya bahagia di akhiratnya. Karena Nabi tahu kalau dunia memang udah segitu-gitu aja. Nabi paham betul dunia segitu-gitu aja. Makanya Nabi nggak terlalu mikirin dunia umatnya. Sebagaimana Nabi sendiri nggak mikirin dunianya Nabi Muhammad. Nabi ditawarin gunung Uhud jadi emas ditolak kok Bu. Tawarin, Rasul kalau kau mau nih gunung Uhud kami ubah jadi emas. Untukmu wahai Rasulullah halalan thayyiban nggak pakai hisab. Nabinya nggak mau. Kenapa gitu? Kata Nabi Muhammad, yang paling menghancurkan umat sebelum aku adalah dibentangkannya dunia kepada mereka sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunianya. Sehingga mereka kemudian dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nggak mau umatnya dibentangkan dunia. Akhwaf ma akhafu ala ummati busitat alaihimud dunya kama busitat alal ladina min qablihim. Hal paling takut, hal yang paling aku takutkan pada umatku adalah dibentangkannya dunia kepada mereka sehingga mereka berlomba-lomba mendapatkan dunianya sebagaimana kaum terdahulu berlomba-lomba mendapatkan dunia. Mereka kemudian dihancurkan Allah. Kaum aku pun juga akan dihancurkan Allah karena mereka memperebutkan dunia. Itu yang paling ditakutkan sama Nabi Muhammad. Sehingga sekalian, makanya Nabi urusan dunia umatnya Bu nggak mikirin, nggak terlalu mikirin, karena memang bukan itu tujuannya. Nabi tahu dunia itu segitu-gitu aja, segini-gini aja dunia itu. Yang paling seneng ya segitu-gitu aja, yang paling susah ya segitu-gitu aja. Antara orang kaya sama orang miskin, nikmatnya makanan tuh nggak terlalu beda, betul nggak?
Yang nggak punya uang makan nasi pakai sambel, pakai ikan asin. Ikan asinnya sedikit aja, kan Indo asin. Makannya di tengah sawah, ya ampun. Calon gubernurnya siapa dia nggak peduli. Calon bupatinya siapa dia nggak peduli. Betul Bu? Nikmat bener. Yang punya duit banyak kadang-kadang mau makan manis dikit nggak boleh karena punya diabetes. Makan daging-dagingan nggak boleh katanya karena punya kolesterol. Dunia tuh segitu-gitu aja, segitu-gitu aja. Masya Allah. Yang bisa kebeli baju mahal-mahal, ibu-ibu sikut sekalian, saya tahu nih ibu-ibu yang pada punya baju cakep-cakep mahal-mahal di rumah pakai daster juga. Iya Bu, apalagi kalau udah yang di bagian ketiaknya ada robek gitu. Suaminya bilang tuh baju kamu robek tuh. Iya tahu. Kok masih dipakai aja? Adem. Adem yang make, gerah yang lihat Bu. Dunia mah segitu-gitu aja ibu-ibu saudara sekalian. Segitu-gitu aja. Yang beda akhirat, yang beda kehidupan sesudah datang kematian. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, itu Bu bedanya jauh. Bedanya jauh. Orang yang sudah meninggal dunia tuh antara disenengin sama disusahin, bedanya jauh. Bedanya jauh. Yang disenengin seneng banget, yang disusahin susah banget. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, andai ada orang hidup di atas muka bumi 70 tahun, hidupnya senang terus 70 tahun, masuk kuburan, di dalam kubur mendapatkan siksa. Misal, walaupun nggak ada orang hidup 70 tahun senang terus ya Bu ya, nggak ada. Tapi andai ada orang hidup 70 tahun senang terus, meninggal dunia, dalam kubur mendapatkan siksa kubur. Kalau ditanya sesudah malam pertama di kuburan, malam pertama di kuburan, besoknya dia ditanya, gimana waktu kamu hidup di dunia? Dia akan bilang, ya Allah, saya tuh waktu hidup di dunia susah banget. Lupa kesenangan hidup 70 tahun hanya karena semalam mendapatkan siksa kuburan. Ngapain kamu bela-belain kesenangan yang akan segera kamu lupakan dari sejak satu hari kamu berada? Kenapa harus segitu-gitunya? Sampai yang haram-haram kamu kerjakan, sampai utang-utang, sampai segitunya. Pengen beli ini nggak punya duit nyampe utang. Utang kagak ada yang mau ngutangin, akhirnya pinjol. Pinjol nggak bisa bayarnya, akhirnya utang lagi, gali lobang, tutup lobang. Itu kamu nggak lagi nyari selain kubur kamu sendiri. Di dunia udah susah, tambah di kuburan lebih susah lagi. Jangan bela-belain apa yang nggak dibawa mati.
Jangan mati-matian membela apa yang tidak kamu bawa mati. 70 tahun andai seseorang hidup seneng terus, dipuji orang terus, disayang orang terus 70 tahun, nggak pernah sakit, nggak pernah miskin, nggak pernah gatel-gatel, nggak pernah panuan. Misal suaminya setia, suaminya sayang, punya anak-anak lucu-lucu, pinter-pinter, semua. Misal ibu-ibu suyu sekalian, nggak ada orang hidupnya kayak gitu, tapi andai ada orang yang hidupnya kayak gitu, kemudian hari pertama di kuburan dia mendapatkan siksa, lupa nikmatnya hidup 70 tahun di dunia hanya karena satu malam mendapatkan siksa kuburan. Juga sebaliknya, kata guru saya Habib Umar bin Hafid, andai ada orang hidup 70 tahun, 70 tahun itu dia senang, dia susah terus. 70 tahun 70 tahun nggak pernah nikah, 70 tahun hidupnya sakit-sakitan, 70 tahun nggak ada yang sayang sama dia, 70 tahun makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, 70 tahun. Ada nggak orang kayak gitu hidupnya? Nggak ada. Dunia tuh ada senangnya, ada susahnya. Tapi andai ada orang yang hidupnya 70 tahun susah aja, nggak pernah senang. Misalnya, kalau kita kan sering senang, sekarang aja kita senang, betul nggak? Hadir majelis maulid, baca sholawat kepada Nabi Muhammad, senang apa nggak senang? Senang. Tapi andai ini ada orang 70 tahun hidupnya susah terus, kemudian meninggal dunia sudah 70 tahun hidup di dunia susah, hari pertama dia mendapatkan nikmat kuburan. Dalam kubur nih ternyata dia dapat nikmatnya kuburan. Kalau dia ditanya besok hari sesudah satu malam mendapatkan nikmat kubur, gimana kamu waktu hidup di dunia? Kamu hidup di dunia berapa lama? 70 tahun. Oh, gimana waktu hidup di dunia? Wah, seneng banget saya waktu hidup di dunia tuh, nggak pernah susah, enak terus, seneng terus, alhamdulillah. Lupa kesusahan hidup 70 tahun akan begitu mudah dilupakan oleh seseorang dari hari pertama dia berada di dalam kuburan, andai dia dalam kuburannya mendapatkan kenikmatan. Sesusah-susah apapun hidupmu di dunia, begitu kamu meninggal dunia dan ternyata kamu dibahagiakan Allah dalam alam kubur, satu hari aja kamu sudah akan melupakan semua kesusahanmu di saat kamu hidup di atas muka bumi ini. Jadi Bu, Kak, kalau kamu lagi kesusahan, kalau kamu lagi kesakitan, kalau kamu lagi patah hati, kalau kamu lagi sedih, ingat-ingat ucapan saya. Sampaikan pada hatimu, wahai diri yang sabar, nggak apa-apa susah-susah di dunia, yang penting kita jangan sampai kesusahan di akhirat. Nggak apa-apa. Suami yang asalnya memuja, sekarang ia menjadi hilang cintanya, hatinya berpaling darimu misalnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asalkan kamu tetap bisa menjaga hatimu, menjaga hidupmu, nggak apa-apa. Sampaikan pada dirimu, wahai diri, nggak apa-apa. Susah-susah hidup di dunia, nggak apa-apa.
Yang penting jangan sampai susah di akhirat. Suami ninggalin, hatinya nggak lagi condong kepada kita, nggak apa-apa. Jangan sampai Allah dan Rasulnya yang meninggalkanmu. Manusia di atas muka bumi ini, sesiapa bisa meninggalkan kita. Akan tetapi kita berharap jangan sampai yang ninggalin kita sang pemilik kebahagiaan di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa memberi pertolongan dan syafaat pada kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti yang tadi saya sampaikan, Nabi kalau ditanya cita-citamu apa wahai Rasul, Nabi kepengen semua umatnya di akhiratnya hidup bahagia. Yang bikin di akhirat hidup nggak bahagia tuh apa sih sebenarnya? Nggak lain nggak bukan adalah dosa. Yang bikin hidup kamu susah di akhirat nanti apa, Dek? Dosa. Tuh, kalau kamu pacaran di bawah pohon, atau bahkan ada yang pacaran di atas kuburan, adik-adik saudariku sekalian, ini dia nih perkara yang bikin kamu bisa jadi susah di akhirat nanti. Namanya dosa. Para istri, menurutmu apa yang bisa bikin kamu hidupnya susah di akhirat nanti? Dosa, nggak lain nggak bukan. Dosa bikin hidup kamu susah. Bikin hidup kamu susah. Dosa apa aja sudah banyak. Dari dosa nggak setia sama suami, kan? Orang zaman sekarang nih ibu-ibu sekalian, suami selingkuh tapi istri juga bisa aja selingkuh. Suaminya udah tidur di samping dia WhatsAppan sama mantan pacar yang ketemu waktu reunian. Makanya saya tuh dari dulu nggak setuju sama acara reuni. Kalau nggak ajang pamer pencapaian, kalau nggak jadi ajang CLBK, cinta lama. Suaminya udah tidur di samping dia, bisa-bisanya apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik, seneng saya habis ketemu sama kamu tadi. Ternyata kamu dari dulu sampai sekarang gak berubah ya, tetap cantik aja. Setan. Tuh, begitu tuh. Akhirnya dia nanya, kamu udah makan belum? Ngeliatin suaminya, dia nggak pernah perhatian sama saya. Dia nggak pernah nanyain saya udah makan apa belum. Lah yang nggak nanyain orang makannya bareng. Teman-teman, gak ada yang bisa jagain hati kamu selain kamu sendiri. Betul nggak? Ayo para Mahmud, mama-mama muda, Ustazah jangan salah, yang udah tua-tua juga masih kayak begitu saja. Astagfirullah. Ibu-ibu tahu nggak, orang tuh kalau udah umur 40 tahun itu ibaratnya satu kakinya udah nyampe kuburan, Bu, tinggal nunggu yang sebelah.
Saya pernah baca satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza balagh umur ahadihim arba'in, apabila seseorang umurnya sampai 40 tahun. Ini kalau ngelihat mukanya banyak yang lebih dari 40 tahun nih udah. Kalau orang umurnya udah 40 tahun tapi belum baik juga, belum taubat juga, belum bener juga, sholat subuh masih kesiangan, ada tuh, ada. Di sini juga ada nih. Nggak tahu tuh mesti nunggu apa lagi tuh. Orang kalau udah umur 40 tahun akan tetapi kebaikannya belum lebih daripada dosa-dosanya. Hidupnya masih berantakan, pikirannya masih dunia aja terus-terusan. Nggak ada cinta di hatinya kepada Allah, nggak ada cinta di hatinya kepada Rasulullah, belum bertaubat dari dosa-dosanya. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, masah syaitan ala wajhih wa qal hadzal wajh la yuflih abada. Setan ngusap mukanya, Bu. Orang umur 40 tahun pas ulang tahun 40 tahun, kalau kamu belum bener juga, kalau kamu masih jadi ahli maksiat juga, kalau kamu belum taubat juga, ibadah belum bener juga, setan usap wajah orang tersebut. Kemudian setan bilang, ini mukanya orang yang gak bakal beruntung sama sekali. Dah nih mah kelompoknya kita nih, kata setan gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Nggak ada yang bikin hidup kamu sengsara di akhirat nanti lebih daripada dosa. Nggak ada yang bisa bikin hidup kamu susah di akhirat nanti selain daripada dosa. Nggak ada yang menghalangkan kamu dari Nabi Muhammad daripada dosa. Hal yang paling menghalangkanmu dari Nabi Muhammad adalah dosa. Dek, karenanya sering saya sampaikan padamu, yang pacaran buruan putus. Saya takut kalau kamu terus saja pacaran aja terus. Saya takutnya kamu putus dari Nabi Muhammad. Mendingan putus segera dari pacar kamu daripada kamu diputuskan hubungan oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu juga gitu. Kalau hidup nggak bener terus-terusan, dunia aja yang dipikir terus-terusan, utang sana sini, belanja nggak pakai mikir-mikir, duit biar kata haram juga, ayo aja. Bohongin suami, bohongin saudara buat dapet materi gitu. Kalau kamu terus-terusan bikin dosa semacam itu, saya takut akhirnya kamu diputus dari Nabi Muhammad. Nggak ada yang menghalangkan kita dari kebahagiaan akhirat, nggak ada yang menghalangkan kita dari syafaat, cinta, kasih sayang Nabi Muhammad lebih daripada dosa yang telah kita lakukan. Karenanya di awal maulid, ini masih tanggal 2 nih, saya sampaikan pesan kepadamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan pesan saya ini dimanapun saja berada. Masuk bulan Rabiul Awal,
Mari belajar buat taubat dari segala dosa-dosa kita. Mari belajar buat putar balik dari jalan salah yang selama ini kita tempuh. Karena kita berharap kita bisa senang di akhirat. Kita berharap di akhirat kita bisa dapat Nabi Muhammad. Nabi itu, Bu, paling seneng sama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi paling terbebani sama dosanya kita umatnya. Paling beban Nabi. Nabi itu takut. Nabi khawatir kita di akhirat nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad lagi ada di depan masjid bersama beberapa orang sahabat. Ketika lewat jenazahnya seorang Yahudi, Nabi Muhammad bilang kepada para sahabatnya, "Idza ra'aitumul janazah fagumu." Kata Nabi, kalau kalian lihat ada jenazah dilewatkan, dijalankan, maksudnya ada lewat jenazah depan rumah kalian, berdirilah. Kita disuruh kalau ada jenazah kita suruh berdiri. Sahabat pun karena ngelihat Nabi Muhammad berdiri, kemudian Nabi berkata seperti itu, semuanya pada berdiri. Terus mereka bilang, "Hada Yahudi ya Rasulullah." Ini yang meninggal Yahudi wahai Rasul. Kenapa kita mesti berdiri juga gitu? Berdiri itu kan karena hormat. Ngapain kita berdiri karena hormat sama orang yang meninggal, padahal yang meninggal ini orang Yahudi bukan orang Islam. Orang kafir, nggak beriman pada Allah, nggak beriman kepada Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, yang meninggal Yahudi, tapi malaikat yang nyabut nyawanya kan malaikatnya Allah juga. Malaikat yang bawa ruhnya kan malaikatnya Allah juga. Malaikatnya Allah tuh semuanya beriman. Jadi kalaupun kita nggak hormat sama orangnya, kita hormat sama malaikat-malaikat yang bersamanya. Semua sahabat berdiri. Saat jenazah tersebut dilewatkan depan Nabi Muhammad. Nggak lama kemudian, sahabat yang paling dekat sama Nabi Muhammad ngelihat Nabi Muhammad menangis. Nabi nangis tuh lelehan air mata sampai cukup kenceng nangisnya Nabi tuh sampai yang bahunya naik turun, dadanya naik turun. Kayak Nabi nangis beneran sedih gitu. Yang sebelah nih heran. Terus bilang lagi, "Ya Rasulullah, ada Yahudi." Wahai Rasul, ini kan Yahudi Rasul. Kenapa engkau menangis sampai sedemikian? Kata Nabi Muhammad, "Nafsun aflatat minni fatadkhulan nar." Aku menangisi satu orang, satu jiwa yang terlewat dari syafaatku. Aku nggak bisa ngasih kepada dia syafaatku, hingga di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka. Saya menangisi satu orang yang nggak bisa saya selamatkan, kata Nabi Muhammad. Saya menangisi satu orang yang saya nggak bisa ngasih kepadanya syafaat. Nanti di akhirat dia mati, nanti dalam kubur dia mendapatkan siksa, nanti sesudah akhirat, sudah kiamat, nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Kesiannya, kesian. Ini Yahudi yang gak beriman menabi, dia masuk neraka ditangisin menabi Muhammad. Dia ngefaatin menabi Muhammad, ditangisin menabi Muhammad. Karena memang harapannya Nabi itu semuanya bisa masuk surga. Harapannya Nabi itu semuanya bisa senang dalam alam kuburnya. Jangan ada yang disiksa dalam kubur, jangan ada yang susah di akhiratnya, jangan ada yang susah di hari kiamat, jangan ada yang susah di padang mahsyar. Itu harapan Nabi Muhammad buat kita umatnya.
Dan Nabi Muhammad tahu yang bikin susah kita, yang bikin kita nggak bisa seneng di akhirat itu nggak lain nggak bukan adalah dosa. Makanya Nabi sepanjang hidupnya berusaha, ya Allah ampuni dosa umatku, ampuni dosa umatku. Ibu-ibu, adik-adik, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, pesan saya di awal Rabiul Awal, yuk kita tidak mengecewakan harapan Nabi Muhammad. Harapan Nabi kepengen kita semua selamat. Harapan Nabi kepengen kita semuanya senang di akhirat sesudah kematian kita. Harapan Nabi semua dari kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Harapan Nabi semua dari kita bisa kumpul ada di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan Nabi kita semuanya bisa lihat Nabi Muhammad, bisa ketemu sama Nabi Muhammad, bisa salaman sama Nabi Muhammad, bisa ucap salam kepada Nabi Muhammad langsung di hadapan Nabi Muhammad. Tuh harapannya Nabi Muhammad buat kita. Jangan dikecewakan Nabi Muhammadnya. Caranya tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Bu, tinggalin. Tiap kali mau marah-marah sama suami, inget-inget aja, ya Allah, takutnya nih saya marah sama suami, ntar Nabi Muhammad marah sama saya, ntar Nabi Muhammad nggak bisa syafaatin saya, ntar saya putus dari Nabi Muhammad. Allah selalu tahu cara menghibur kita ya. Bismillah. Jadi teman-teman sekalian, pesan saya nih di awal Rabiul Awal, yuk kita taubat bareng-bareng. Henti dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kiranya bikin kita nyesel di akhirat nanti. Berhenti mengerjakan dosa-dosa sehingga semoga kita bisa bahagia sesudah kita meninggal dunia nanti. Sekali lagi, kalau urusan dunia mah begini-begini aja. Kita sekarang kepengen bisa jadi orang-orang yang Nabi Muhammad nggak kecewa sama kita, yaitu dengan kita jadi umat yang benar, yang jauh dari dosa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Insya Allah. Yang biasa ngomongin orang, biasa marah-marahin orang, yuk belajar buat bisa lebih sabar, bisa nata ucapan, belajar. Yang biasa suka marah-marahin suami, ada di sini? Mana orangnya? Yuk belajar biar ucapannya manis. Ibu kalau punya anak, nih bayangin aja nih, ibu punya anak kecil, umur 10 tahun misalnya gitu, 9 tahun, marah aja. Kalau marah ngomongnya kasar, sampai sebut-sebut nama binatang. Bu, malu gak? Ayo ibu, saya tanyain, ibu punya anak nih, anak ibu kalau ngomong kasar gitu, kalau ngomong kotor gitu, anak ibu kalau udah marah kayak apaan tahu,
Ibu malu gak punya anak kayak gitu? Ibu saya kasih tahu, Nabi Muhammad juga gitu. Nabi malu loh Bu, punya umat perempuan ngaku cinta sama Nabi Muhammad, hadir majelis-majelis maulid Nabi, khusyuk ucap salam Nabi, tapi kerjaannya marah-marah aja mulu. Suaminya dimarahin, anak dimarahin, tetangga dimarahin. Malu Nabi. Yuk belajar, belajar, insya Allah. Yang kemarin sholatnya ditunda-tunda, sholatnya berantakan. Yuk, nih awal bulan Maulid, mumpung masih awal bulan Maulid, yuk kita benerin diri, tinggalin dosa, jadi hamba Allah yang bertakwa, jadi umat Nabi Muhammad yang benar. Kalau kamu lakukan ini, bulan Maulid aja dah, bulan Maulid aja. Saya selama bulan Maulid nggak mau marah-marah lagi. Misal, saya bulan Maulid jangan sampai ada sholat saya yang bolong, yang tertinggal, yang tertunda. Saya selama bulan Maulid akan jagain diri, nggak mau lihat yang nggak boleh saya lihat, jaga mata, jaga lisan, nggak mau bohong selama bulan Maulid. Misal gitu, kamu niatin hal-hal baik selama bulan Maulid ini, ibu-ibu sekalian, adik-adik semuanya. Misalnya nih ada adik-adik nih yang kemarinan pacaran aja, selama bulan Maulid dia bilang saya nggak mau pacaran, putus selama bulan Maulid. Habis bulan Maulid ntar gimana Ustazah? Lanjut lagi nggak pacarannya maksudnya. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, selama bulan Maulid aja nih, kamu pastikan itu kamu lakukan. Saya yakin kamu ngerjainnya karena Allah, karena Rasulullah ya. Kamu ngerjainnya saya pengen jadi hamba Allah yang benar, saya pengen jadi umat Nabi Muhammad yang benar. Saya yakin nggak lewat kamu dari bulan Maulid kecuali sesudah Nabi Muhammad berkenan memandang dirimu itu. Kalau udah diliatin sama Nabi Muhammad, disayangin sama Nabi Muhammad, nanti kamu akan lihat hatimu jadi lebih damai, hidupmu jadi lebih tenang, kebahagiaan jadi lebih mudah kamu dapatkan. Hidupmu jadi udah, yang saya sampaikan tadi itu kan, ada yang bilang orang kalau cakep setengah masalahnya selesai. Enggak Bu, kebalik. Orang kalau udah dilihat sama Nabi Muhammad, disayang sama Nabi Muhammad, dia dapat Nabi Muhammad dalam hidupnya, dikenali secara khusus sama Nabi Muhammad, setengah permasalahannya selesai. Karena ada tengadah tangan Nabi Muhammad buatnya secara khusus kepada Allah. Dan orang-orang yang udah dilihat sama Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayangnya, mereka akan menjadi salah satu dari orang-orang yang dibahagiakan hidup di akhiratnya, dan sudah akan diawali kebahagiaan tersebut dari sejak di dunianya. Yuk belajar buat taubat dari dosa-dosa. Jangan kecewakan Nabi Muhammad, sebab harapan dan cita-cita terbesar Nabi Muhammad adalah keselamatan kita umatnya. Yuk, awal Maulid ini saya akan akhiri majelis ini dengan kita sama-sama baca tawasul kepada Nabi Muhammad. Tawasul bunyinya gini: Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'uk lidzambi
yastaghfirunallah. Hadirkan hatinya, artinya bagus banget nih. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai utusan Allah. Ya man lahul jah indallah, wahai seseorang yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah. Innal musiin qad ja'uk, kami ini para pendosa-pendosa, tapi hari ini kami datang kepadamu wahai Rasulullah, menghadiri majlis maulidmu wahai Rasulullah, membaca solawat, membaca maulid, berucap salam kepadamu wahai Rasulullah. Innal musiin, sungguhnya kami para musiin, para pendosa, ja'uk, datang padamu, lidzambi, kami bawa dosa, yastaghfirunallah, memohon ampunan kepada Allah. Kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, dikaruniai taubat yang sungguh-sungguh. Semoga pada hari ini Nabi Muhammad berkenan memandang kita umatnya, biar pada benar jalan hidup kita insya Allah. Sesudah hari ini kita terbebas dari segala dosa-dosa insya Allah. Dipapah, dibimbing langkah kehidupan kita biar jadi hamba Allah yang salehah insya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidambi yastaghfirunallah. Sekali lagi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidambi yastaghfirunallah. Al-Fatihah. Allah yaghfirud dhunub wa yasturul uyub wa yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum sula wa ma'mulah ala ma yurdillah wa rasulah, yaj'alna min qurrati ain li sayyidil kaunain, yaj'alna mimman qurrati ain li sayyidil kaunain, yaj'alna mimman qurrati ain li sayyidil kaunain, lana wa li ahlina wa li dawina wa li ahbabina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن والبؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، مغفرة بعد الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا مرافقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها، ومن الأذهان أسفاها، من الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandanglah kami umat Nabi Muhammad, pandanglah kami umat Nabi Muhammad, pandanglah kami umat Nabi Muhammad. Bukankah engkau cinta kepada Nabi kami Muhammad? Kami adalah umat Nabi Muhammad. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu kepada kami umat Nabi Muhammad, sebab kami umat Nabi Muhammad. Karena cintamu kepada Nabi Muhammad, cintailah kami umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah kami umat Nabi Muhammad. Ampunilah dosa-dosa kami umat Nabi Muhammad. Ya Allah, bukankah engkau sayang kepada Nabi Muhammad? Bukankah engkau berjanji tak akan mengecewakan Nabi Muhammad? Ya Allah, kami tahu bahwa Nabi Muhammad kecewa kalau kami tidak selamat di akhirat nanti. Maka jangan kecewakan Nabi Muhammad ya Allah. Selamatkan kami semuanya ya Allah. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari azab kubur ya Allah. Selamatkan kami dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Yang hadir di tempat ini kami tahu ada banyak di antara kami yang dosanya banyak ya Allah. Kami tahu banyak di antara kami yang dosanya besar-besar ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya besar-besar, kasih ampunan yang besar ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Bimbing semuanya biar pantas jadi umat Nabi Muhammad yang akan digiring di belakang Nabi Muhammad. Jangan ada siapapun di antara kami yang bikin malu Nabi Muhammad ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Selama ini kami jadi umat yang bikin malu Nabi Muhammad. Kami mohon padamu bimbinganmu ya Allah. Karuniakan kepada kami taubatan nasuha. Selamatkan kami dari segala dosa. Kami, anak-anak kami, dua orang tua kami, saudara-saudari kami, ponakan-ponakan kami, orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, karuniakan segala kebaikan-kebaikan bagi diri-diri kami ya Allah. Bimbing kami biar jadi umat Nabi Muhammad
yang pantas dibanggakan oleh Nabi Muhammad ya Allah. Kalaupun kami tidak pantas dibanggakan, sekurangnya jangan jadikan kami umat yang bikin malu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang membuat malu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kami orang-orang yang Nabi Muhammad malu memiliki umat seperti kami ya Allah. Tolong jagakan diri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan bimbing kami biar enggak lagi bikin dosa di masa yang akan datang ya Allah. Kami titipkan diri-diri kami kepadamu. Kami pengen jadi umat Nabi Muhammad yang disayang sama Nabi Muhammad, yang disenengin sama Nabi Muhammad, yang dibanggakan sama Nabi Muhammad, yang diakui oleh Nabi Muhammad, yang akan disapa oleh Nabi Muhammad, yang akan bersalaman sama Nabi Muhammad, yang bisa cium tangan sama Nabi Muhammad, yang bisa pandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan halangkan siapapun di antara kami dari hal itu ya Allah. Jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari apapun yang membuat kami terhalang dari Nabi Muhammad. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, sesudah hari ini jangan ada yang ninggal sholat ya Allah. Sudah hari ini jangan ada yang deket-deket sama riba, jangan ada yang deket-deket sama zina. Sesudah hari ini ya Allah, kami mohon padamu, anak-anak kami ya Allah, jauhkan dari segala dosa-dosa ya Allah. Kami titipkan mereka padamu ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami bimbing biar bisa jadi umat Nabi Muhammad yang layak untuk ada di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza disampaikan kepada Ustazah Halimah. Semoga ilmu yang telah disampaikan Allah akan mudahkan untuk kita mengamalkan semuanya. Amin ya robbal alamin.